Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu semua? Ibu doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kali ini kita memiliki 2 muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dengan KD 31 dan 4.1, yang kedua PPKN dengan KD 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam wacana. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitar yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, siswa mengetahui arti penting melakukan musyawarah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Nah, ini muncul beberapa peralatan, beberapa benda yang terbuat dari kayu. Ini ada lemari, ada kursi, ada meja, ada pensil, ada kursi kecil, kemudian ini ada rak, ya. Anak-anak Ibu bisa baca sebuah cerita benda terbuat dari kayu, itu ada di buku temanya. Nah, benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu batang pohon ditebang terlebih dahulu. Batang pohon yang telah ditebang disebut dengan kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log ini menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu ini perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, di sekitar kamu, dari cerita tersebut, di sekitar kamu itu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya yaitu yang sering kamu pakai di saat belajar, yaitu pensil. Pensil itu terbuat dari kayu. Nah, di rumah, di sekolah juga banyak. Ada meja, ada kursi, ada lemari. Nah, dari cerita benda terbuat dari kayu di atas itu adalah cerita tentang proses pembuatan benda-benda tersebut. Dimulai dari memperoleh kayu, bagaimana cara memperoleh kayu. Yang pertama kita harus menebang pohon terlebih dahulu, kemudian kita ambil batangnya untuk diolah menjadi berbagai macam benda.
Nah, kemudian kayu ini melalui beberapa proses. Setelah ditebang dari pohon, dia itu dipotong-potong, ditebang, yang disebut dengan kayu gelondongan atau log. Setelah ditebang itu, kemudian dikirim dengan menggunakan angkutan khusus, dikirim ke pabrik untuk dilakukan penggergajian. Setelah itu barulah dijemur sekitar 2-4 minggu. Nah, barulah dibuat menjadi bahan dasar berbagai macam benda. Nah, pada bahasa Indonesia kali ini kita bisa membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Dari cerita bahan yang terbuat dari kayu di atas, kalian anak-anak ibu bisa membuat ringkasan tersebut. Nah, dengan cara kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita susun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah melakukan langkah-langkah di atas, anak-anak ibu sudah mendapatkan informasi yang diperoleh. Nah, informasi yang diperoleh dari teks itu dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Nah, ini ada sebuah gambar orang yang sedang menabang pohon. Nah, kita lihat ceritanya seperti apa. Nah, dari gambar di samping itu merupakan desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat juga. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, ini pada gambar tersebut, ini merupakan gambar sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin, yang disebut dengan penebangan liar. Nah, kita tidak boleh melakukan penebangan liar, harus sesuai dengan peraturan. Nah, pada PPKN kali ini dengan KD 3.1 dan 4.1 kita belajar tentang musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Nah, voting itu adalah pengambilan suara terbanyak. Apabila anak-anak ibu mendengar istilah voting, itu merupakan pengambilan suara terbanyak. Nah, sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi, musyawarah ini berlandaskan pada sila Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, demikian dulu pembelajaran dari Ibu Putri hari ini. Kita kembali lagi esok hari. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.